pemotongannya tidak bagus. Contohnya nanti ada yang di belakang, itu kadang dia terlipat atau tidak tampak. Nah, kayak gini, ini kan kadang fragmen ya, dia putus, tidak tampak, itu karena memang saat pemotongan atau processing gitu. Lalu untuk yang perifer seperti yang dijelaskan tadi di depan, dia bentukannya lebih tipis, komposisi dari lapisannya juga lebih sedikit daripada yang area perifer. Mana ya? Nah, ini. Meskipun sudah diperbesar seperti ini, gambarnya tidak sebagus seperti ilustrasi, karena kadang yang ilustrasi itu dia dapat potongan yang bagus yang pertama, yang kedua biasanya pembesaran menggunakan yang 1000 yang menggunakan imersi oil. Nanti yang kalau di mikroskop kan ada yang warna putih itu, nah itu menggunakan imersi oil gitu. Nanti untuk lapisan-lapisan dari sentral retina ataupun lapisan dari perifer retina ini dihafalkan karena keluar pada saat PBT. Terus misalnya ciri khasnya ini jangan lupa nanti keluar di saat praktikum. Oke. Ada pertanyaan? Kornea sendiri itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ada yang ditambahi ada 2 layer sama membran robot. Itu yang mana ya? Yang 6. Yang 6. Iya. Tergantung kalau yang 6 sih. Eyelid dulu ya. Eyelid. Kelopak mata ini tidak tak keluarin nanti pada saat praktik. Agak susah sih kalau epitelnya ini, epitelnya squamous ya. Epitelnya gepeng lapis tapi tidak bergerapin. Dia memiliki folikel rambut atau kelenjar adnexa. Ini kelenjar adnexanya, makanya kan nanti ada bulbusnya. Ini folikel rambut. Lalu nanti yang di gambar itu kan ada kelenjar mebung, kelenjar aksesori lacrimal. Nah itu di sini. Cari tarsal plate-nya dulu deh, tarsal plate. Ini kan bagian luar ini. Dari area tarsal plate. Ini atasnya tarsal plate. Yang penting ini tahu ini daerah. Ini namanya yaitu orbicularis oculi. Nah, ini orbicularis oculi muscle. Bentukannya mirip ya. Dia menyilang, kadang ada yang membentang lurus seperti itu. Nah, tarik tarsal plate. Oke, ini baru kelenjar lacrimal. Ingat-ingat ya, yang besar-besar ini lacrimal. Kalau saya tunjuk misalnya nanti di ujian ya, di ujian tuh tak pakai pembesaran besar. Misalnya nanti saya tunjukin sebagian ini ada ototnya, lalu saya tunjukin kelenjarnya. Nah, kelenjarnya kelenjar apa gitu ya. Lalu nanti biasanya di organ apa, pelapisnya apa, hallmarknya apa gitu. Nah ini nanti saya tunjukin biasanya ini kelenjar apa, nah ini kelenjar ini apa gitu ya. Ini kan folikel rambut. Terus nanti didapatkan di organ apa. Oke, kelopak mata udah. Saya bahas sedikit tentang yang PA ya. Nah kalau yang PA-nya, slide-nya itu cuma 2 yang penting, yang kompetensinya itu radang sama talazion. Pernah dengar ya?
Nah, kalau yang ganasnya itu tidak jauh-jauh sama kayak kulit. Itu ada squamous cell carcinoma, BCC juga bisa, basal cell carcinoma, melanoma bisa. Semuanya sama, tapi belum kompetensinya adik-adik. Jadi yang di dokter umum kalau yang IBD atau puskesmas itu yang dua ini yang wajib. Gitu. Kalau yang pertama ini konjungtiva, yaitu biasanya konjungtivitis disertai sama perdarahan akut, bisa disebut juga dengan nama apoptosis. Ini nggak ada slide-nya karena kebetulan biasanya bentukan dari secara mikroskopisnya itu hanya radang-radang biasa, tapi sebarannya luas. Radangnya bisa limfosit, skiosit, leukosit KMN. Tapi untuk yang monosit aja, kalau yang sel plasma, makrofag itu tidak ditemukan di area konjungtivitis akut. Namanya aja kan akut, berarti inflamasi kronisnya tidak ditemukan di area ini. Gitu. Gambaran mikroskopisnya itu ya seperti peradangan-peradangan akut biasa, tidak khas ya. Jadi ini kayak kalau misalnya sudah terhindar dari yang hemorragik atau yang dari granuloma, biasanya klinis lebih ke konjungtivitis akut. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda perdarahan seperti ini, itu tanpa disertai hemorragik. Khasnya seperti itu. Untuk klinisnya nanti dibaca sendiri. Nah, untuk yang granulomatous conjunctivitis itu khasnya ada sel datia. Ini yang di slide yang di sebelah kanan di TV. Ini yang lihat yang di depan deh, sorry. Ini yang di laser point merah. Ini kan datia ya. Tampak ya? Kayak sel datia berinti banyak, mirip seperti langhan. Tapi bukan langhan. Kalau langhan kan dia lebih ke TB. Sebentar, ini di mana tadi ya? Ini kelihatan ya? Terlihat ya? Nanti slide-nya saya kasih, kalian foto aja. Ini lahannya. Nanti kalau misal saya tunjuk area sini ya kalian jawabnya ini, gitu ya. Dan biasanya dia berhubungan dengan penyakit sistemik, bisa satu mata, bisa dua mata penyakitnya. Dan biasanya di area bagian atas paling tersering, tapi bisa juga di area bawah juga. Dan tanpa adanya area nekrosis. Bisa nggak dok ada area nekrosis? Bisa, TB bisa di sini. Kan TB itu bisa di mana-mana ya. Cuma kalau misalnya dia non kaseatik atau non kaseosa, berarti jawabannya adalah konjungtivitis granuloma. Bisa terjadi pada semua umur. Oke, next. Pterygium juga sering, tapi khas bukan apa ya? Bukan dia kompetensi juga, tapi jarang keluar di UKDI. Yang paling sering adalah kalazion. Tapi ingat kalau pterygium biasanya dia dipenuhi sama jaringan ikat. Ini jaringan ikat fibrovaskular. Dia dipenuhi jaringan ikat fibrovaskular dan khasnya itu tanpa adanya akantosis atau atrofi. Lalu pada area epitel yang bagian atas. Kalau yang bagian stromanya biasanya tampak jaringan ikat kolagen yang tebal. Seperti ini kalau pada kulit seperti keloid atau scar. Nah, itu terjadinya di sama mirip seperti pterygium, istilahnya seperti itu. Ingat-ingat kayak gitu. Emang sebenarnya semua penyakit itu bisa di lokasi mana? Gejala bukan klinis ya. Secara mikroskopisnya itu sama, tapi karena dia berbeda organ, jadi sebutan penyakitnya berbeda. Gitu. Kalau pterygium mirip seperti keloid, bukan scar. Kalau scar jaringan ikat kolagennya itu tipis-tipis. Kalau ini jaringan ikat kolagennya tebal-tebal, mirip seperti keloid. Keganasan, ini kalau keganasan seperti yang kulit deh, ada squamous cell carcinoma. Ini jarang, tapi bisa terjadi. Cuma paling sering adalah basal cell carcinoma kalau di daerah mata. Kalau mikroskopisnya ya jelas, kalau misalnya squamous cell carcinoma
Karena dia dari epitel, pasti banyak keratin atau massa keratin atau keratin perm seperti itu. Selnya gimana dok? Selnya ya pasti sel ganas lah. Selnya udah jelek, bizar, terus pleomorphic, intinya besar-besar, banyak mitosis atipikal gitu. Selanjutnya ada melanoma seperti yang di kulit, sama. Dia selnya seperti mata mencolok, mata mencolok. Ada yang satu sel, ada yang binucleated cell. Ini binucleated cell, ada yang multinucleated cell, bahkan ada yang sampai bizar atau selnya sudah jelek-jelek. Ini just to know aja ya. Terus, ini kalsium, ini keluar juga deh. Khasnya itu sebenarnya radang juga deh, sama. Tapi khasnya dia ada lipogranuloma. Lipogranuloma berarti dia ada kelompok seperti sel lipum, bolongan seperti sel lemak gitu, tapi dikelilingin oleh granuloma. Kan namanya lipogranuloma. Tuh. Kalau di depan itu kan ini sel kayak mirip sel lipum, bolong gitu, sentralnya tengah, terus dikelilingin oleh sel-sel granuloma. Khasnya itu. Kalau di slide itu mirip seperti yang ini, sebentar. Ini sebenarnya lipogranuloma deh, cuman ada yang bagus tadi. Burung ya? Iya. Udah jelas. Satu. Ya. Berikan. Ini jelas nih, ini granulomanya juga jelas. Bentar, Itu yang kecil. kita besarkan. Ada datanya juga nggak dok? Ada datanya. Nah, ini memang tidak semirip seperti teori ya. Dia, kalau di buku kan seperti ini ya. Tapi kalau kenyataannya ya nggak sama sih. Balik lagi, PA itu imajinasi. Jadi memang harus ya, kayaknya kesannya seperti ini, mimicking lah. Ternyata dicari secara klinis juga oke, sudah itu. Oke, itu kalsium, itu penting. Yang dua ini harus wajib kalian tahu. Lalu selanjutnya katarak. Katarak memang wajib tahu, tapi kalau secara mikroskopis itu khasnya ya cuma massa keratin. Gitu. Jadi saya nggak keluarin. Cuma jawabannya itu adalah massa keratin banyak di lensa seperti itu. Terus yang ganas selanjutnya adalah meningioma pada nerves, pada mata yang di belakang. Mirip pada CNS. CNS ada meningioma juga, di spinal juga ada meningioma. Sama nggak dok? Sama, karena sel-selnya sel glial. Karena kan selnya sel neuroglial sama. Dan pada anak-anak yang terakhir, ini adalah pada anak-anak, biasanya pada mata tersering kalau kasus anak-anak di bawah 10 tahun itu adalah retinoblastoma. Ganas nggak dok? Ganas. Progresif dan sangat ganas. Tapi sembuhnya lebih baik, lebih cepat sembuhnya daripada squamous cell karsinoma jika diobati lebih awal atau lebih baik. Untuk strukturnya yang macam-macam ini ada Flexner, Homer Wright, ada Floret, ini kalian nggak perlu tahu karena ini bukan kompetensi dokter umum. Yang penting tahu ganasannya apa aja yang sering, lalu yang normalnya bagaimana, dan penyakit yang wajib kalian tahu atau kompetensi kalian adalah apa saja. Gitu. Sudah selesai. Itu aja. 4 slide ini saya kasih tanggung jawab karena satu slide ini kalau patah menggantikan satu box yang harganya lumayan satu mobil